Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita masuk ke materi perkuliahan kita. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan penuh berkah dan sehat selalu. Jangan kemana-mana ya, kalau tidak penting, kalau tidak terlalu perlu, keep tetap stay at home, study at home. Nah, topik pertama kita pada mata kuliah ini adalah tentang proposition. Sudah ada tambahan literatur yang Bapak sajikan di dalam e-learning kita, sudah dibaca ya, dan juga sudah diringkas kalau tidak salah. Ini juga topik yang sudah pernah saudara pelajari di sekolah sebelumnya, maka Bapak kira ini akan sangat mudah dan lancar untuk kita pelajari. Oke, walaupun begitu kita akan tetap ulang ya topik ini secara maksimal. Sebagai pengantar, many proofs in mathematics and many algorithms in computer science use logical expression such as if P then key, or if P1 and P2 then Q1 or Q2. Banyak pembuktian-pembuktian dalam matematika dan juga algoritma-algoritma dalam computer science itu menggunakan ekspresi logika seperti jika P maka Q, atau bentuk lainnya jika P1 dan P2 maka Q1 atau Q2. Nah, it is therefore necessary to know the cases in which this expression are either true or false. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari, untuk memperhatikan kapan ekspresi-ekspresi ini, bentuk-bentuk ini bernilai benar atau salah. What we refer to as the true value of such expression. Dengan kata lain, nilai kebenaran dari ekspresi-ekspresi tersebut. Nah, hal itulah yang akan kita bahas dalam bagian awal perkuliahan ini, dan mungkin akan berkelanjutan sampai berlanjut sampai sebelum UTS kita akan membahas tentang logika. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Untuk tahap awal tentu kita harus memperhatikan dalam argumen-argumen jika maka tadi dia akan tersusun dari kalimat-kalimat. Maka dari itu coba perhatikan. Paris is in France. 1 plus 1 equals 2. 2 tambah 2 sama dengan 3. London is in Denmark. 9 kurang dari 6. X sama dengan 2 adalah solusi dari X kuadrat sama dengan 4. Lalu, where are you going? Do your homework. Perhatikan kalimat-kalimat ini, perhatikan 8 kalimat ini. Nanti kita akan lihat ya, mana yang merupakan proposisi dalam matematika atau pernyataan. Nah, jadi kalimat-kalimat ini ada perbedaan dia nanti ini. Dan kita akan melihat pada nilai kebenaran dari setiap kalimat ini. Maka definisi proposisi itu apa? Proposisi itu adalah kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dia tidak bisa bernilai keduanya sekaligus. Nah, kalau pernyataan di dalam matematika, dalam logika matematika, ini definisinya. Proposisi dalam logika matematika itu, kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Tidak bisa bernilai keduanya sekaligus. Nah, ini sedikit berbeda dengan dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata kehidupan kita, ada kadang yang bermakna ambigu atau yang berstandar ganda. Untuk si A tidak boleh, untuk si B boleh. Atau kalau untuk kita dan keluarga itu benar, tapi ketika orang lain yang melakukannya itu jadi salah. Nah, itu dalam matematika bukan proposisi yang seperti itu. Nah, cermati kembali kalimat tadi. Kita kembali dulu ke sini. Kalau begitu, di antara 8 kalimat ini, mana yang merupakan proposisi? Ingat, dia bernilai benar saja atau salah saja. Tidak bisa keduanya. Nah, yang pertama ini proposisi atau tidak?
Ya atau tidak? Ya, dia adalah proposisi. Kenapa dia proposisi? Karena Paris itu memang benar berada di Prancis. Jadi kalimat ini merupakan proposisi karena dia memiliki satu nilai kebenaran, yaitu bernilai true atau benar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah ini proposisi atau tidak? Ya, ini adalah proposisi karena dia bisa ditentukan nilai kebenarannya. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu benar, maka dia adalah sebuah proposisi. Bagaimana dengan 2 tambah 2 sama dengan 3? Apakah ini proposisi atau tidak? Ayo, 2 tambah 2 sama dengan 3, proposisi atau tidak? Ya, dia adalah proposisi. Kenapa? Karena dia memiliki satu nilai kebenaran. Apa itu? False atau salah. Jadi dia 2 tambah 2 itu kan harusnya 4. Di sini ditulis 3. Jadi nilai kebenarannya adalah salah. Sehingga yang nomor 3 ini merupakan proposisi yang bernilai salah. Dia tetap proposisi. Demikian juga dengan yang nomor 4. London itu terletak di Denmark. Ini apakah proposisi atau tidak? Ya, dia merupakan proposisi. Tapi nilainya salah. London itu kan di Inggris, bukan di Denmark ya. 9 kurang dari 6. Ini juga merupakan proposisi. Walaupun nilainya salah. Tapi dia bisa ditentukan nilai kebenaran. Nah, kalau X sama dengan 2 is a solution of X square equals 4, ini juga merupakan proposisi. Karena bisa ditentukan ini benar atau salah. Sedangkan untuk nomor 7 dan 8, saudara bisa lihat, ini bukanlah sebuah proposisi dalam matematika, karena untuk yang nomor 7, kita tidak tahu nilai kebenaran untuk pernyataan ini, untuk kalimat ini. Sedangkan nomor 8 juga, we don't know the truth value of this statement. Oke? Jadi, itu dia definisi proposisi dalam logika matematika. Untuk memperdalam pemahaman kita, lihat kalimat-kalimat berikut. Apakah 6 adalah bilangan genap? Jelaskanlah jawabanmu dengan rinci. Lontong anduang itu enak sekali. Semoga pandemik ini segera berlalu. 2x kurang 10 sama dengan 14. Apakah ada di antara 5 kalimat ini yang merupakan pernyataan matematika? Yang merupakan proposisi? Tidak ada. Ya, betul, tidak ada. Kenapa? Kalau kita lihat, yang nomor 1 ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi dia belum tentu benar, belum tentu salah ya. Ini adalah tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Ini adalah kalimat pertanyaan. Yang nomor 2 ini adalah kalimat perintah. Jadi kita juga tidak tahu nilai kebenarannya. Dia adalah sebuah instruksi. Kalau yang nomor 3 bagaimana? Ini bukan proposisi dalam matematika. Kenapa? Karena enak sekali itu relatif. Bagi yang suka, maka dia akan enak. Bagi yang tidak, mungkin enak lihatnya gitu ya. Jadi nomor 3 bukan proposisi. Nomor 4 juga bukan proposisi. Kenapa? Karena ini adalah harapan. Jadi belum tentu tidak bisa juga ditentukan nilai kebenaran. Ini adalah sebuah harapan. Demikian juga dengan nomor 5. Nomor 5 ini, ketika dia masih mengandung variabel X, dia belum bisa ditentukan nilai benar salahnya. Sehingga 2x kurang 10 sama dengan 14 ini bukanlah proposisi dalam matematik. Ini masih berupa kalimat terbuka. Ingat lagi kalimat terbuka ya, seperti apa. Nah, kalau sudah paham tentang proposisi, ada yang bilang preposisi, ada yang bilang proposisi, ada yang bilang pernyataan matematika, that is the same ya. Berikutnya, kita membahas tentang proposisi majemuk atau pernyataan majemuk. Apa itu? A proposition that is not an atom but is
A proposition that is not an atom but is constructed using other propositions is called a compound proposition. Jadi sebuah preposisi yang tidak tunggal, tetapi dia dibentuk atau disusun dari penggabungan atau menggunakan proposisi-proposisi yang lain, itu kita sebut sebagai compound proposition atau pernyataan majemuk. Ada 5 tipe, ada 5 jenis pernyataan majemuk ini. Jadi gini, kalau tadi itu pernyataan tunggal, lalu dia bisa digabung, dia bisa dibuat menjadi sebuah pernyataan majemuk dengan 5 tipe berikut. Yang pertama, itu adalah dia menggunakan notasi yang seperti ada di gambar kita ini. Untuk not atau tidak, atau negatif gitu ya. Lalu ada and, di simbolnya, ada or, ada implies itu jika maka gitu ya, atau dalam bahasa Indonesianya implikasi. Lalu ini ada if and only if, atau dengan kata lain bahasa Indonesia adalah jika dan hanya jika. Berkoresponden dengan simbol-simbol dan bahasa ini, kita bisa istilahkan di dalam logika matematika. Yang pertama itu kita bisa membuat negasi dari sebuah pernyataan. Dari sebuah proposisi kita bisa mencari negasinya, yaitu dengan menidakkan kalimat tersebut. Ya, banyak caranya, ada menambahkan not di depan atau ya nanti di contoh bisa saudara lihat. Lalu ada penggabungan dengan menggunakan kata hubung dan, maka itu disebut dengan conjunction atau konjungsi dengan simbol seperti ini. Lalu ada atau, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk biimplikasi ada juga yang menyebut dalam literatur itu adalah bikondisional. Jadi dia berlaku dua arah gitu ya. Jika makanya itu, sebab akibatnya itu juga berlaku sebaliknya. Kalau dia biimplikasi, dia harus memenuhi dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri untuk pembuktian kebenarannya. Nah, kita akan lihat satu persatu. We will discuss about it one by one. And the first one, we have negation here. Apa itu negasi? Negasi atau ingkaran dari suatu proposisi didefinisikan sebagai bukan kasus proposisi tersebut atau lawan dari proposisi itu. Negasi ini dilambangkan dengan simbol ini. Ini hanya penyimbolan ya. Ada juga yang seperti yang lebih lentur simbolnya. Nah, tolong dicerdasi saja, ada yang seperti ini, ada yang bentuk lain juga. Saudara sudah familiar dengan hal tersebut. Kita dapat membuat pernyataan negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan dengan menambahkan atau menghilangkan kata tidak atau bukan pada pernyataan awalnya. Itu cara paling sederhana untuk membuat sebuah negasi. Dari segi tabel kebenaran, nah ini walaupun kita belum mempelajari di saat ini tentang tabel kebenaran, itu pertemuan besok berikutnya gitu ya. Tapi Anda tidak asing lagi dengan tabel kebenaran. Kalau ada sebuah pernyataan P, maka dia hanya ada kemungkinan dua. Dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Tidak ada yang lain. Maka negasinya juga hanya akan ada dua kemungkinan. Lawan dari pernyataan awalnya tadi. Jadi kalau awalnya P itu adalah bernilai true atau benar, T itu true ya, maka negasinya adalah akan bernilai salah. Begitu juga dengan yang kedua ini. Contoh, Tuan X adalah seorang laki-laki. Kalau kita disuruh mencari negasinya, berarti negasinya adalah Tuan X bukan seorang laki-laki. Nah, jelas ya? Kalau yang P ini nilai kebenarannya benar atau salah? Tuan X itu laki-laki atau perempuan? Kalau Tuan X jelas ya laki-laki, maka ini bernilai benar. Maka otomatis negasi dari pernyataan ini adalah akan bernilai salah. Terbukti di sini Tuan X bukan seorang laki-laki ini
bernilai salah, dia sudah tuan tapi tidak laki-laki. Gimana dong? Itu ya, tentang negasi. Lanjut ke bagian yang kedua, about conjunction. Konjungsi adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata dan atau bisa juga kata yang. Lalu konjungsi ini dilambangkan dengan simbol seperti ini. Apa cepat saja ya, karena ini hanya ulangan kan? Ulangan materi di SMA sebelumnya. Konjungsi adalah proposisi majemuk, kata kuncinya ada dan di sini atau yang. Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Lihat, kalau yang negasi tadi dia berasal dari satu pernyataan, kalau konjungsi ini minimal ada dua pernyataan yang akan digabungkan dengan konektor dan, ya, dengan penghubung dan atau conjunction. Maka untuk P itu akan ada untuk P dan Q itu akan ada kemungkinan 4 kejadiannya nanti. P-nya itu benar, Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya salah, dan seterusnya seperti ini. Lalu nilai kebenaran dari P dan Q adalah seperti ini. Nah, ini tidak dijelaskan lagi ya. Kenapa true-nya cuma ketika kedua pernyataan pembentuknya itu benar. Jadi kalau dan, dia akan bernilai benar, syaratnya adalah kedua-dua pernyataan pembentuknya itu juga bernilai benar. Kalau salah satunya salah, maka nilai kebenarannya menjadi salah. Apalagi kalau salah kedua-duanya, gitu ya. Oke? Contoh, ini Bapak ambilkan dari bukunya Pak Subhan, ketua jurusan kita. Ajo Kudun berasal dari Pariaman. Kalau Ajo Kudun itu kan dari Pariaman, benar ya? UNP ada di Padang, itu juga benar. Maka P dan Q-nya akan bernilai benar. Ajo Kudun berasal dari Pariaman dan UNP ada di Padang. Ini bernilai benar. Kenapa? Karena kedua-dua pembentuk awalnya itu benar. Pernyataan pembentuknya itu benar. Contoh yang berikutnya. 7 adalah bilangan prima. Apakah ini proposisi? Ya. Kenapa? Karena bisa ditentukan nilai kebenarannya. Apa nilai kebenarannya? B atau benar. 7 adalah bilangan genap. Apakah ini proposisi? Iya. Kenapa? Karena bisa ditentukan nilai kebenarannya. Apa nilai kebenarannya? False atau salah. Maka gabungan konjungsi dari kedua pernyataan ini adalah 7 adalah bilangan prima yang genap. Ini menggunakan kata yang, sama saja. Kalau dipakai dan juga boleh. 7 adalah bilangan prima dan ia genap. Karena salah satu pembentuk pernyataan majemuk ini salah, maka kesimpulannya pun salah. Itu ya. Itu untuk konjungsi. Berikutnya disjungsi. Disjungsi, kata kuncinya di sini dia dihubungkan oleh konektor atau. Lawan dari yang tadi, simbolnya, kebalikannya. Maka nilai kebenarannya, dia akan bernilai benar jika minimal salah satu pernyataan pembentuknya bernilai benar. Jadi kalau ada saja benar salah satu, apalagi kedua-duanya, maka nilainya akan benar. Seperti ini. Dan dia akan bernilai salah ketika kedua-dua pernyataan pembentuknya salah. Oke. Contoh di sini ada hari ini adalah hari Minggu. Bernilai salah, tergantung ya sekarang. Ini kondisinya kondisi sekarang ini. Nah, ini nanti bisa jadi pernyataan terbuka juga nih, Pak, hari Minggunya kapan? Ya, ini kondisinya, konteksnya hari ini. Hari ini adalah hari Minggu. Salah ya, sekarang kan hari, ketika Anda menonton video ini hari apa? Sekarang ini di mata kuliah kita adalah hari, harusnya tuh kalau Anda nonton ini besok ya, hari Jumat. UNP ada di Jakarta, ini juga salah. Maka disjungsinya, hari ini adalah Minggu atau UNP ada di Jakarta. Kedua-duanya salah, maka kesimpulan dari disjungsi ini juga salah. Contoh berikutnya. 7 adalah bilangan prima. Benar,
Oke, contoh berikutnya, 7 adalah bilangan genap, 7 adalah bilangan prima, itu benar. 7 adalah bilangan genap, itu salah. Maka disjungsi dari kedua pernyataan ini adalah 7 adalah bilangan prima atau bilangan genap. 7 adalah bilangan prima atau bilangan genap. Jadi, walaupun salah satunya salah, tapi ada yang membuat dia memenuhi untuk mendapatkan nilai kebenaran benar. Oke? Nah, ini contoh untuk disjungsi. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan untuk implikasi, jika maka. Sebuah implikasi adalah proposisi majemuk yang berbentuk jika titik-titik, maka titik-titik. Dilambangkan dengan tanda panah ke arah kanan. Pernyataan P maka Q dapat dibaca, ini ya, dibaca jika P maka Q. Jika ada pernyataan P, maka akibatnya adalah pernyataan Q. P ini disebut antecedent, sedangkan Q disebut konsekuen. Bagaimana nilai kebenarannya? Seperti tabel berikut ini. Dia hanya akan bernilai salah ketika akibatnya itu salah. Selain itu dia akan bernilai benar. Lihat ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk yang tidak suka menghafal gitu ya, dan dia tidak perlu dihafal juga sebenarnya. Tapi perlu diingat kalau di apa tadi yang pertama konjungsi itu apa yang perlu diingat? Dia akan bernilai benar kalau kedua-duanya benar, selebihnya salah. Kalau disjungsi, dia bernilai benar minimal jika ada satu unsur pembentuknya bernilai benar. Kalau implikasi, dia akan bernilai salah, selebihnya benar ya, ketika konsekuennya, akibatnya itu bernilai salah. Nanti implikasi ini akan berkaitan dengan ada topik berikutnya itu ya, ada converse, inverse, dan kontrapositif. Tapi itu nanti akan kita pelajari kemudian. Contoh, Tono laki-laki, benar. Tini laki-laki, salah. P maka Q, jika Tono laki-laki, maka Tini laki-laki. Ini bernilai salah. Contoh yang kedua, hari ini Minggu. Balik ya, contoh yang tadi, hari ini Minggu, salah. UNP ada di Jakarta, salah. Jika hari ini Minggu, maka UNP ada di Jakarta. Ini secara logika matematika akan bernilai benar. Disinilah kadang kesulitan dari orang-orang yang ini ya, loh kok aneh? Ya kalau dalam hal ini kita hanya akan melihat sesuai dengan aturan-aturan logika matematika itu. Walaupun kadang tidak ada sense-nya di sini ya. Jika hari ini Minggu, maka UNP ada di Jakarta. Lalu ini benar. Gitu. Nah, kalau dari segi kalimat maknanya mungkin aneh ini kalimat ini kan. Tetapi dari segi aturan logika matematika, dia memenuhi untuk mendapatkan nilai kebenaran benar. Ya. Nah, berikutnya biimplikasi. Biimplikasi adalah proposisi majemuk yang berkaitan dengan kata jika dan hanya jika. Simbolnya arah panah bolak-balik. Dia dibaca P jika dan hanya jika Q. Jadi dia bisa dua kali implikasi. Dari implikasi P ke Q dan sekaligus implikasi dari Q ke P. Kedua-duanya harus dipenuhinya. Makanya dia disebut bikondisional atau biimplikasi. Tabel kebenarannya seperti ini. Dia akan bernilai benar jika kedua-dua pernyataan pembentuknya memiliki nilai kebenaran yang sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Maka nilai biimplikasinya akan menjadi benar. Lihat. Sama-sama benar, maka dia benar. Atau sama-sama salah, dia akan bernilai benar. Contohnya, kembali ke contoh Tono Tini tadi ya, walaupun dia mungkin tidak maknanya mungkin jadi aneh gitu ya.
Tono laki-laki benar, Tini laki-laki salah. P jika dan hanya jika Ki. Tono laki-laki jika dan hanya jika Tini laki-laki. Ini bernilai salah sesuai dengan tabel kebenaran ini. Hari ini Minggu UNP ada di Jakarta. Hari ini Minggu ekuivalen dengan UNP ada di Jakarta. Atau hari ini Minggu jika dan hanya jika UNP ada di Jakarta. Maka dia bernilai benar. Jadi nanti kalau dalam soal-soal disampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat, maka fokus kepada aturan logika matematikanya. Fokus dengan aturan logika matematikanya. Nah, ini dia sumber-sumber kita. Untuk tahap awal itu saja terlebih dahulu. Saudara baca lebih lanjut dengan sumber-sumber yang Bapak sudah posting bagiannya di e-learning kita. Untuk menghemat kuota, tidak semuanya Bapak sampaikan melalui video. Kadang ada di antara teman-teman yang memang terkendala dengan sinyal dan kuota. Silahkan dibaca lebih lanjut. Dan dikerjakan ada 2 buah tugas yang Bapak minta lakukan. Ini tugas yang nomor 1 ini adalah membuat dari P, ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Nah, lalu buatlah kalimat berdasarkan aturan ini. Lalu kalau yang nomor 2, kita disuruh menentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan berikut. Ini kalau mau dibuat masing-masingnya boleh juga. Ini nilai kebenarannya apa, ini kebenarannya apa, lalu hasilnya apa, nilai kebenarannya. Begitu juga dengan nomor C dan D dan B-nya juga. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.